Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 224111006 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kredit bank, seperti bagaimana cara menyarukan kredit dan cara mengatasi kredit yang bermasalah. Nah, sebelumnya inti dari kegiatan bank yaitu menampung dana dan menyalurkan dana. Kredit itu berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang berarti percaya. Nah, percaya ini berarti bank itu sudah percaya kepada konsumen atau nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman. Nah, dalam persetujuan kredit dilakukan sebuah analisis kredit melalui petugas bank yang sifatnya menganalisis apakah bisa membayar kredit tersebut. Sumbernya itu berasal dari penghasilan atau kegiatan pinjaman di bank lain. Selanjutnya ada unsur kredit. Pertama ada waktu. Dalam penyaluran kredit ada jangka waktu tertentu. Setelah adanya akad kredit atau kesepakatan, kemampuan membayar yang dimiliki oleh nasabah akan diukur terlebih dahulu. Kedua adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini berarti nasabah itu dipercaya. Sebelum akad kredit, petugas dari analisis kredit akan melihat profil konsumen. Nah, profil tersebut akan dilihat seperti apakah pernah meminjam di bank lain, dalam keadaan macet atau tidak, menggunakan NIK untuk mengecek data informasi konsumen tersebut. Yang ketiga ada penyerahan atau objek. Nah, dalam jumlah yang besar, tentunya harus diikat dengan adanya jaminan. Nah, misalnya, seseorang memiliki kredit dengan jumlah yang besar, dia mempunyai rumah dengan nilai taksiran tanah dan bangunan yang tinggi, maka akan diminta jaminan sertifikat rumah sebagai jaminan. Jadi rumah tersebut saat penyaluran kredit milik nasabah, tetapi kepemilikannya sertifikat itu sementara sebelum lunas adalah milik bank. Jika konsumen sudah lunas maka bisa balik nama, tetapi ada biayanya. Kemudian ada resiko. Nah, misalnya saat pelaksanaan penyaluran kredit itu berjalan dengan baik, serta saat mengembalikan pinjaman tersebut awalnya itu lancar. Tetapi tiba-tiba konsumen atau nasabah mengalami krisis finansial. Nah, seperti bangkrut atau dipecat, maka sisa pinjaman tersebut akan dibuatkan sebuah perjanjian baru. Jika ingin melunasi dengan menjual aset, maka dibuat kesepakatan apakah boleh mencicil dengan cara cicilannya diperpanjang lagi tetapi dengan bunga yang rendah. Kreditur adalah pihak atau lembaga yang menyerahkan pinjaman, yang melakukan pinjaman itu bank, sedangkan debitur merupakan nasabah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, ada beberapa persyaratannya seperti KTP, buku fotokopi rekening tabungan. Nah, jika ada usaha, maka dicantumkan surat izin usahanya atau SIUP. Nah, salah satu alasan bank mengikat karena kepercayaan jika terjadi resiko suatu saat nanti tidak mampu membayar, maka bank akan menyita tanah sebagai jaminan itu tadi. Selanjutnya itu dana yang disalurkan kepada nasabah bank berupa kredit berasal dari dana pihak satu atau pemilik, dana pihak kedua atau pinjaman dari lembaga lain, dan dana dari masyarakat atau simpanan. Dana yang disalurkan adalah milik bank, bukan milik masyarakat. Dana yang terkumpul di bank milik masyarakat disalurkan ke masyarakat kembali bagi yang membutuhkan pinjaman. Tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri yaitu untuk modal kerja dan investasi ataupun konsumtif. Nah, ada metode yang dilakukan oleh analisis kredit yaitu 6C untuk penilaian dan 6A yang meliputi dari aspek hukum bermasalah atau tidak, surat izin usaha, sisi pasar, dan teknik. Setelah itu, baru dilakukan persetujuan kredit oleh komite yaitu kepala cabang kredit, manajer kredit, manajer marketing, dan bagian legal. Mereka adalah orang yang berdiskusi untuk menyatakan setuju atau tidaknya sebuah ajuan kredit. Nah, ada beberapa kategori yang termasuk ke dalam kredit bermasalah,
yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lalu bagaimana penyelamatannya? Pertama ada rescheduling. Bank akan melakukan diskusi kepada nasabah apakah direskal kembali, yaitu dilakukan keringanan dengan cara reschedule memperpanjang jangka waktu kredit dengan bunga yang tidak ada tapi hanya pokoknya saja. Nah, kedua ada cara reconditioning, yaitu keinginan untuk mengubah, misalnya dari sisi bunganya dihapuskan, bukukan bunganya sehingga tinggal bayar pokoknya, atau pembebasan bunga atau konvensi kredit. Nah, yang ketiga ada restructuring. Nah, ini terdapat beberapa kategori restrukturnya. Jika nasabah sudah tidak lagi ada kemampuan untuk membayar, seperti itu baru direkstruktur. Nah, ada negosiasi yang harus diselesaikan dengan baik. Misalnya, bank nanti akan melakukan penagihan piutang kepada pengadilan negeri atau ke balai harta kalau ada jaminan dan lain. Nah, ada beberapa tahapan atau alur dalam pengajuan kredit. Nah, yang pertama itu awal mulanya calon debitur itu akan diterima oleh sebuah customer service atau yang biasa kita sebut CS, lalu diserahkan ke admin kredit untuk dicatat pada buku register permohonan kredit. Nah, barulah calon debitur tadi mengisi sebuah formulir permohonan kredit. Baru kemudian admin akan menyerahkan formulir yang tadi sudah diisi ke account officer atau AO untuk dianalisis. Nah, jika setelah dianalisis tadi itu layak, maka AO akan menyerahkan berkas kredit ke pejabat kredit untuk memberikan rekomendasi atau sebuah usulan kredit ke pemimpin bank dan membuat disposisi kepada pejabat kredit yang berisi sebuah persetujuan tidak atau setujunya. Nah, yang terakhir itu jika disetujui maka dana akan segera dicairkan. Nah, jika tidak disetujui maka akan ada pemberitahuan surat alasan mengapa itu pengajuan tadi ditolak. Selanjutnya ada penggolongan jangka waktu kredit. Pertama, jangka pendek. Jangka pendek itu maksimal adalah 1 tahun. Kemudian 1 sampai dengan 3 tahun maka akan digolongkan dalam jangka menengah. Dan yang terakhir adalah jika lebih dari 3 tahun maka ikut digolongkan ke dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya mengenai kredit bank. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.